bertemu lagi dalam podcast Cakap-Cakap Pro Sumut TV. Dalam topik kali ini kita membahas tentang menilik kinerja kepemimpinan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa atau Edi Ijek atau biasa disebut Eramas. Dalam masa sekitar 3 bulan lagi menjelang keduanya meletakkan jabatan sebagai pemimpin di Sumatera Utara sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dalam kurun waktu 3 bulan ini, Pro Sumut TV dalam podcast Cakap-Cakap ingin menghadirkan program rutin untuk melihat seperti apa kinerja pemerintahan Edi dan Ijek dan kemudian melakukan evaluasi, dan kita juga melihat konstelasi politik ke depan seperti apa keduanya nanti dalam pemilihan gubernur tahun 2024. Apakah kembali berpasangan atau berpasangan dengan masing-masing calon yang lain. Untuk itu, untuk membahasnya secara lebih konkret, kami menghadirkan Bapak Elvenda Ananda atau Bang Elvenda Ananda, mantan Sekretaris Eksekutif Forum Indonesia Transparansi dan Anggaran, dan sekarang saat ini bekerja atau sehari-hari sebagai peneliti di Indikator Politik Indonesia. Terima kasih Bang atas kehadirannya. Baik, iya terima kasih. Karena kabar Bang, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selama ini udah jarang bertemu, kita bertemu lagi di podcast Bang. Mudah-mudahan ini acara rutin dan program rutin kita Bang ya, untuk menjelang 3 bulan lah pemerintahan Edi dan Ijek, karena tanggal 6 September atau tanggal 5 September 2023 keduanya akan mengakhiri jabatan ya. Iya. Kemudian digantikan oleh PLT, mungkin kita nggak tahu PLT-nya apakah di Depdagri atau dari yang lain ditunjuk oleh kementerian. Oke, untuk sampai kepada topik untuk menilik, mengevaluasi, melihat ke belakang kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang sudah dilantik sejak 5 September 2018 ini. Catatan khusus apa yang bisa Abang sampaikan? Abang sebagai pengamat politik anggaran, pengamat kebijakan publik, dan juga sebagai peneliti di Indikator Politik Indonesia. Kira-kira apa yang perlu kita diskusikan nih Bang? Ya, sebenarnya ini kan kita baru-baru saja ya, melewati masa penilaian terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur yang baru-baru saja dinilai oleh DPRD. Nah, banyak kritikan pedas yang disampaikan terkait kinerja mereka di akhir-akhir ini. Nah, banyak janji, pernyataan-pernyataan yang sebenarnya belum terlaksanakan hingga akhir ini. Nah, jadi memang sebenarnya momentum evaluasi kinerja itu menjadi penting sebenarnya dalam mengukur keberhasilan kepala daerah dalam melaksanakan kerja-kerjanya. Saya pikir ini memang masih relevan ya sebenarnya diskusi-diskusi ini, mengingat memang selama perjalanan ya katakanlah menjelang 5 tahun ini harus menjadi ada alat ukur yang menilai sejauh mana kinerja gubernur dan wakilnya dalam mengemban amanah rakyat. Nah, sebenarnya itu yang harus dilihat dalam konteks laporan pertanggungjawaban kinerjanya. Jadi kalau kita lihat kan banyak sektor yang perlu Bang ya, bidang yang perlu kita bedah. Tapi dalam waktu 30-40 menit kan ya agak cukup lah waktu untuk membedah berbagai bidang nih. Baik. Kira-kira yang dari catatan dari Bang Elvenda apa? Dari sisi pengelolaan anggaran misalnya, dari untuk selama 4,5 tahun lah ya, menjelang 5 tahun gubernur dan wakil gubernur Edi dan Wagub Ijek ini memerintah di Sumatera Utara. Iya, kita mulai saja misalnya saya punya pengolahan data APBD Provinsi se-Indonesia tahun 2022. Nah, kita itu sebenarnya Provinsi Sumatera Utara dari sisi nominal APBD baik itu pendapatan dan belanja
kita mempunyai ranking kelima sebenarnya dari seluruh Indonesia. Nah, kalau DKI itu pendapatannya 77 triliun, Jawa Barat 31 triliun, kemudian Jawa Timur 27 triliun, Jawa Tengah 24 triliun. Nah, di bawah Jawa Tengah itu ada kita, 12 triliun. Artinya dari sisi fiskal kita 2002 itu masuk kategori tinggi secara fiskal. Artinya keleluasaan untuk mengelola anggaran itu lumayan lebih baik ketimbang provinsi-provinsi lain. Nah, walaupun beban dari sisi jumlah penduduk kita cukup besar, nah lebih kurang 5,5% dari total nasional. Nah, jadi saya pikir dari sisi keuangan sebenarnya kita agak lebih lapang ketimbang wilayah-wilayah lain di provinsi lain se-Indonesia. Nah, cuman dalam pengelolaannya ini yang menjadi problem. Nah, saya pikir kalau dari sektor-sektor yang menjadi perhatian tentunya menjadi penting untuk menggerakkan kesejahteraan rakyat. Ada ekonomi, ada persoalan sosial dan macam-macam. Nah, ini menjadi perhatian. Nah, artinya dari sisi fiskal kita lebih baik ketimbang provinsi lain. Nah, kita pun kontribusi PAD juga lebih baik, artinya lebih besar PAD-nya ketimbang dana perimbangan. Kita 56% itu kontribusi PAD kita terhadap APBD. Nah, artinya jauh lebih baik. Itu PAD menyumbang terbesar di sektor mana, Bang? Kalau PAD yang terbesar itu dari pajak utamanya pajak kendaraan bermotor, PKB ya. Iya, nah itu hampir menjadi primadona dari PAD Sumut. Nah, walaupun sayangnya pengembaliannya untuk urusan kendaraan itu tidak tidak adil gitu. Nah, kita tahu jalan Sumut itu sangat banyak yang rusak gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya harusnya ada komitmen untuk belanja di infrastruktur khususnya jalan itu dikembalikan dengan banyaknya penerimaan dari pajak kendaraan. Menjadi catatan juga ya ketika kedatangan Pak Jokowi ke Labura kemarin ya, Labuan Batu Utara ya, yang melihat banyaknya jalan rusak ya. Iya. Dari Gubernur sendiri pernah ada statement di salah satu forum lah ya, forum pengembangan penelitian dan pengembangan Balitbang ya, ngadain kemarin, bahwa sebenarnya anggaran dari pemerintah provinsi itu nggak cukup untuk menuntaskan jalan-jalan yang rusak. Ada 3.005 km katanya Bang ya, jalan provinsi, dan hampir setengahnya itu memang jalan yang rusak parah. Kalau dilihat dari sisi politik anggaran, Abang lihat men-split anggaran yang sedikit ini untuk memperbaiki infrastruktur itu sebenarnya sebenarnya keterbatasan pemerintah itu seperti apa sih? Artinya dengan anggaran seperti itu bisa nggak pemerintah sebenarnya meminta bantuan dari pusat sebenarnya sebelum kedatangan Pak Presiden kemarin melihat jalan-jalan yang rusak, walaupun jalan kabupaten ya yang kemarin dilihat sama Pak Presiden ya. Ya, sebenarnya kan ini persoalan komitmen ya. Komitmen pemerintah provinsi itu cukup kuat apa enggak gitu kan. Nah, kalau kita banding ya dengan dengan misalnya jalan rusak di 2019 ya, awal mereka itu berarti kan itu warisan gubernur sebelumnya ya. Pemerintahan sebelumnya. Ya. Nah, itu jalan rusak 2019 49,9 km. Nah, kemudian 2002 naik jadi 168,3 km. Nah, kemudian tahun 2019 itu jalan yang rusak berat itu ada 329 km. Kemudian tahun 2022 sepanjang 419 km. Artinya naik jalan rusak itu. Berarti jalan mantap itu turun statusnya. Nah, artinya kurun waktu hampir 5 tahun ini kan tidak ada upaya untuk paling tidak mempertahankan, merawat jalan tersebut gitu kan. Nah, artinya kenapa semakin
jalan rusak semakin banyak gitu kan. Artinya ini kan komitmen. Kalau periode yang lalu bisa bertahan dengan jalan kualitas mantap itu sampai kira-kira 80% kalau nggak salah. Sekarang itu tahun 2020 itu tinggal 50%. Nah, artinya kan turun. Nah, ini kan tergantung komitmen. Apakah memang komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara cukup kuat dalam politik anggaran khususnya infrastruktur jalan atau tidak? Nah, ini yang penting menjadi pegangan. Nah, sepanjang itu memang abai kemudian mengutamakan yang lain, itu akan ditinggal saja misalnya setahun tidak dianggarkan dengan anggaran yang katakanlah perawatannya saja itu cukup, itu akan semakin memperparah rusak jalan gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa diabaikan. Mau tidak mau harus dianggarkan. Persoalan mau diefisiensikan dari yang lain segala macam itu harus ada niat. Kalau tidak ada niat itu memang jalan ini kalau tidak dirawat itu semakin rusak. Itu Nah, itulah politik anggaran yang sesungguhnya ya. Baik, iya. Nah, dari 80% ke 50%, cukup jauh juga ya jatuhnya Bang. Status jalan mantap, iya. Status jalan mantap, iya. 30% ya, hilang ya. Iya. Nah, jadi kalau dilihat data angkanya sesuai memang. Jadi terjadi peningkatan jalan rusak dan rusak berat. Nah, berarti mengurangi jalan yang berkualitas baik, gitu. Nah, sementara di satu sisi kita tahu dalam suasana COVID pun pemerintah Sumatera Utara bisa menganggarkan untuk perbaikan kantor gubernur, kemudian sampai 2 kali itu rehabnya, kemudian rumah dinas, dan itu kan sebenarnya kalau dari sisi komitmen itu kan itu belum mendesak, sementara ada yang lain lebih mendesak itu masih tidak diperhatikan. Itu yang menjadi perhatian sebenarnya. Berarti politik anggaran yang dilakukan pun tidak merujuk kepada skala prioritas yang sebenarnya ya. Artinya iya. Kalau renovasi bangunan oke lah kalau misalnya sudah ada kelebihan anggaran ya, tapi untuk yang anggaran rutin untuk pemeliharaan jalan sudah selesai gitu ya, sudah tertutupi. Harusnya kan seperti itu ya Bang ya. Iya, seharusnya memang sudah ada pagu buat perawatan itu berapa idealnya. Kalau tidak bisa melakukan yang lebih besar, minimal perawatan dulu. Jangan sampai misalnya jalan berlubang-lubang dibiarin, karena itu akan semakin membesar lubang-lubangnya. Karena kemudian mana jalan-jalan yang sudah terlalu lama rusak itu kan harus segera diperbaikin. Nah, itu yang harus sebenarnya dilakukan. Bukan kemudian mengalihkan perhatian dengan mengutamakan memperbaikin kantor gubernur dan macam-macam. Masalah infrastruktur ini kan selalu menjadi poin penting dalam setiap kampanye ya kan Bang. Iya, betul. Baik kampanye kepala daerah di level bupati wali kota maupun di level provinsi, gubernur, bahkan presiden sekalipun kan gitu kan. Iya. Kalau melihat dari sisi sini adanya penurunan sampai kualitas jalan mantap itu. Jadi janji kampanye soal perbaikan infrastruktur ini dalam perspektif politik anggaran apa yang Abang lihat? Apakah mereka dulu menyusun kampanye untuk perbaikan infrastruktur, termasuk memperbaiki jalan-jalan? Ini kan selalu menjadi poin kampanye terus kan, perbaikan jalan, kesehatan, pendidikan kan itu kan. Sementara anggaran yang sebenarnya setelah mereka masuk sebenarnya nggak memenuhi gitu untuk memperbaiki atau merenovasi atau memelihara infrastruktur seperti itu. Artinya politik anggarannya artinya mereka nggak melihat dong ya masuk ke dalam ya sebenarnya. Iya, kalau saya melihat sebenarnya mereka ini waktu menyusun tema kampanye dan semacam itu tidak melihat dari aspek kemampuan keuangan. Nah, bahkan banyak yang sebenarnya menurut saya tidak paham juga, misalnya membedakan antara akses dengan mutu, kemudian membedakan misalnya merujuk daripada pernyataan-pernyataan mereka yang dituangkan nantinya di dalam RPJMD, itu kan kelihatan mereka tidak paham, misalnya antara membedakan akses sama mutu. Nah, sering janjinya mutu, tapi yang dikerjakan bukan mutu, tapi lebih kepada infrastruktur. Nah, kan sebenarnya kalau lihat
tangga, itu tangga yang terakhir itu mutu. Nah, di visi misi sering mereka menyampaikan mutu kesehatan, mutu pendidikan, tapi dalam pekerjaannya, programnya lebih kepada bagaimana proyek-proyek infrastruktur. Nah, karena di mutu itu kalau pengalaman saya itu tidak punya uang. Nah, tapi kalau di infrastruktur itu kan ada fee yang diperoleh. Nah, jadi memang makanya kelihatannya antara pernyataan-pernyataan di visi misi dengan pernyataan program di dalam kerjaan-kerjaannya itu tidak nyambung. Nah, lebih kepada lip service saja sebenarnya mutu itu. Padahal sebenarnya kalau kita sudah sampai pada tataran mutu, itu adalah tataran yang tertinggi untuk sebuah program karena itu sudah pada tataran yang di bawah yang lain-lain. Sudah advance akses lah ya. Dan begitu. Nah, jadi ini yang sebenarnya ini evaluasi juga buat calon-calon kepala daerah supaya jangan sampai mereka terjebak kepada mimpi yang terlalu tinggi kemudian dari sisi kemampuan keuangan tidak ada. Itu sebenarnya yang abai ya, jadi tidak dipelajari dulu ya. Artinya RPJMD yang ada di provinsi itu sebenarnya jadi acuan untuk jadi pasti harus jadi acuan ketika jadi buku kampanye gitu ya. Iya, karena itu ada tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan. Karena visi misi kepala daerah itu dituangkan dalam RPJMD. Nah, kalau sudah dituangkan kan berarti jadi acuan. Nah, kemudian harus dibuat turunannya dalam bentuk rencana kerja tahunan sampai kepada rencana kerja anggaran. Nah, itu yang harusnya dipahami dari sisi kampanye-kampanye yang mereka lakukan waktu mereka mau maju. Dengan begitu tidak ada lagi statement seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur kemarin ya, bahwa Pemprov tak punya uang untuk memelihara anggaran. Awalnya kan seperti apa kan, dia janji kampanye untuk memelihara, bahkan memperluas akses infrastruktur. Kemudian ketika sampai di pemerintahan, dia lihat duitnya kok nggak ada gitu. Sebenarnya kalau dia memang bilang tidak mampu, sebenarnya kan banyak ahli yang bisa ini. Bagaimana cara menyusun anggaran, kemudian bagaimana mendesain supaya anggaran itu bisa diatur supaya hal-hal yang prioritas menjadi skala prioritas itu dalam anggaran bisa dibantu. Nah, persoalannya kan tidak mau juga kepala daerah itu mengatakan ketidakmampuannya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat dengan fiskal yang lebih leluasa ini, dengan belanja yang 12,6 triliun waktu di 2022, itu sebenarnya cukup sebenarnya dari sisi fiskal untuk keleluasaannya mengaturnya ya. Nah, walaupun dari sisi anggaran berapapun akan kurang gitu kan, tetapi kan dari sisi pengaturan yang paling penting, bagaimana membuat anggaran itu cukup buat pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan di Sumatera Utara. Manajemen yang pasti ya utamanya Bang ya, manajerial terhadap anggaran yang ada itu ya gitu ya, mana skala prioritas mana enggak. Kalau saya melihat tadi penurunan dari jalan mantap jalan rusak ke jalan mantap, hampir dari 80% di pemerintahan sebelumnya, sekarang idle-nya 50%, tinggal 30%. Abang lihat dari politik anggaran, penyerapan anggaran untuk infrastruktur di masa pemerintahan Edi Ijek ini seperti apa sebenarnya Bang? Sebenarnya kalau dari sisi penyerapan sebenarnya karena tidak dianggarkan penyerapannya nggak kelihatan ini Nah, kan sebenarnya ada loss ya di tahun-tahun 2020, 2021 loss ya, artinya tidak memperhatikan anggaran, mungkin alasannya ada COVID gitu kan. Tetapi kan bukan berarti dana perawatan bukan jalan yang baru ya atau apa, itu tetap harus disediakan. Kenapa? Ya karena perawatan itu nggak bisa ditawar-menawar, dia harus dilakukan. Nah, itu yang saya lihat mereka abai di tahun itu, kemudian baru tahun berikutnya mereka berjanji 2,7 triliun untuk membangun infrastruktur jalan. Dan kemudian sumber uangnya waktu itu belum jelas dan janji macam-macam. Ini kan polemik terus ya. Nah, kemudian terakhir di bulan Juni katanya akan berjalan lagi. Ya. Tapi kan sangat sulit dilaksanakan dengan kemampuan keuangan yang sudah
terbebani dengan yang lain-lain. Kalau melirik kembali ke janji kampanye lah ya ceritanya kan, karena kita kan membedah soal infrastruktur nih Bang, dan nanti akan merembet kepada sektor yang lain kalau untuk sesi ini. Ada 2 program yang kita underline tapi belum dilaksanakan. Yang pertama adalah jalan tol dalam kota ya. Jalan tol dalam kota, kemudian akses jalan Medan Brastagi. Nah ini sampai sekarang kan ya nggak mungkin terkerjakan lagi kan. Udah tinggal 3 bulan ini pemerintahannya. Abang melihat ini catatannya sebagai apa Bang? Ya sebenarnya itu yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya sebenarnya gubernur harus melihat dari sisi kemampuan keuangan juga. Jangan kerap kali membuat pernyataan yang kemudian tidak bisa direalisasikan. Banyak yang dikritisi ya waktu LKPJ, termasuk kita juga sering kritisi misalnya sport center, kemudian soal proyek mangkrak itu diulas di LKPJ. Nah termasuk janji jalan Medan Brastagi dan macam-macam, dan termasuk janji-janji yang lain gitu kan. Nah ini kan sebenarnya janji tersebut kan sebenarnya harus diukur dari sisi kemampuan. Nah, kalaupun tidak punya kemampuan dari sisi fiskal, nah kita kan harus lihat juga apakah misalnya kita punya kemampuan untuk melakukan upaya misalnya menjolok dana APBN misalnya kan. Nah, kan kalau kita lihat dari sisi politik kan gubernur kita ini kan hubungan ke pusat juga buruk, tidak baik. Nah, jadi sangat sulit rasanya kita mengharapkan dana APBN untuk turun, sementara dari sisi komunikasi buruk, kemudian dari sisi hal-hal lain yang koordinasi juga tidak terlalu baik. Nah itu yang kemudian kita menjadi pesimis juga, janjinya tidak bisa ditepati. Itu yang yang kita lihat dari sisi gubernur yang saat ini, gitu. Padahal sebenarnya hubungan ke pusat itu harus sangat harus dijaga betul ya, agar kucuran anggaran itu soal infrastruktur itu ya bisa melenggang mulus lah masuk ke daerah ya gitu. Iya, nah kita bisa lihat gitu kan betapa mudahnya kalau politik ke pusat itu kuat, betapa mudahnya dipengaruhi itu. Tapi kalau kita lihat hubungan gubernur dengan pemerintah pusat juga tidak begitu baik, kemudian dengan legislatif juga tidak baik. Nah kan ada legislator di pusat ini, sumut 1 ini. Nah sumut 1, sumut 2, sumut 3 itu kan ada perwakilan semua. Nah kan hubungannya tidak begitu baik. Kalau enggak kan gampang itu sebenarnya. Apalagi jago-jago cakap semua kan ini. Nah tapi sayang itu tidak begitu dikembangkan komunikasi itu. Nah itu yang sebenarnya disayangkan. Padahal daerah-daerah lain semua berpacu untuk maju. Harusnya memang legislator-legislator yang duduk di Senayan itu yang dari dapil Sumut bisa dieksplorasi lah ya, bisa dimanfaatkan ya untuk ya mereka kan banyak yang ada beberapa orang yang duduk di komisi infrastruktur itu ya kan, ya, bisa untuk memasukkan anggaran ke Sumatera Utara untuk pengembangan jalan dan pembangunan akses jalan baru gitu ya. Iya, betul. Dari kalau Abang melihat kan ada baru-baru ini kayak seperti banyak hal-hal yang sangat agak fenomenal lah keputusan itu kan. Karena jalan rusak yang di Labuhan Batu Utara tiba-tiba Pak Gubernur mencopot Kepala Dinas. Iya. Apakah itu sesuatu yang normatif atau tidak? Apakah memang pertanggungjawaban itu hanya melekat kepada Kadis saja atau sebenarnya kan pertanggungjawaban itu kan sebenarnya menyeluruh ya dalam menurut saya ya. Iya, kalau saya melihat itu sebenarnya tidak ada relevansinya sebenarnya dari sisi tugas Kepala Dinas kalau misalnya komitmen anggarannya sudah cukup. Kepala Dinas ini kan sebenarnya gampang sekali, kalau anggaran cukup kita bangun kan, apa susahnya kan, kita kerjakan. Toh ininya
ada di tangan ini kan, ada di tangan sekda, ada di tangan gubernur, keputusan-keputusan pagunya berapa gitu kan. Nah keputusan memecat itu kan ya saya pikir kepala dinas korban saja, karena tidak ada yang harus dimarahin, ya kepala dinas lah ya yang harus dipecat, kemudian ya dia harus menerima konsekuensi sebagai bawahan gubernur. Padahal sebenarnya kalau dari sisi pertanggungjawaban ya sebenarnya tanggung jawab gubernur tidak lepas di situ, karena ini bukan soal kinerja yang tidak baik, tetapi ini persoalan komitmen politik anggarannya untuk infrastruktur lemah gitu. Nah kalau dia sudah menganggarkan cukup, pagunya cukup, kemudian kepala dinas tidak mampu menjalankan apa yang ditugaskan dengan beban anggaran yang sudah disediakan, ya itu boleh dievaluasi. Tapi kalau kemudian anggaran tidak diberikan, kemudian dipaksa-paksa dengan tugas yang melebihi kemampuan, itu sangat sulit. Saya pikir itu bagian daripada upaya pencitraan saja, supaya ini kepala dinas yang bermasalah gitu. Nah, jadi menurut saya sebenarnya ya tidak bertanggung jawab juga melakukan itu. Artinya itu hanya inilah ya, hanya keputusan emosional aja lah ya sepertinya. Saya pikir seperti itu untuk langkah-langkah itu. Nah, jadi sebenarnya kalau yang paling penting adalah melakukan evaluasi sebenarnya apa yang bisa dilakukan dengan kemampuan keuangan yang lebih lebih baik sebenarnya. Kita peringkat 5 loh dari seluruh Indonesia APBD-nya. Kenapa peringkat 5? Walaupun dengan beban jalan lebih panjang ketimbang tapi kita sebenarnya masih punya keleluasaan, punya anggaran yang 12 triliun lebih itu. Selain infrastruktur, prioritas untuk politik anggaran ini kalau Bang Elvenda lihat harusnya dilakukan di sektor mana lagi nih? Apakah itu pertumbuhan UMKM? Selama ini UMKM udah cukup nggak untuk diberikan perhatian oleh pemerintah provinsi ya, selain infrastruktur itu? Karena selama ini kan ya poin-poin kampanye yang kita bahas tadi, yang kita diskusikan tadi kan ya pasti yang menyangkut infrastruktur lah, kemudian sektor UMKM. Nah, ini kan selalu jadi poin-poin penting nih kan, ya pendidikan, kesehatan. Nah, bahkan pendidikan, kesehatan banyak janji-janji, pokoknya murah, gratis segala macam, walaupun realisasinya kemudian ya tidak seperti itu gitu. Kalau dari catatan Bang Elvenda melihat, iya sebenarnya kita agak sulit ya melihat sebenarnya kemana arahnya pembangunan Sumatera Utara ini. Kalau dilihat dari sisi dari sisi politik anggarannya, karena kalaupun kita lihat dari politik anggaran, dari sisi belanja-belanjanya, ya kita lihat berbagai sektor ya lumayan ini, misalnya ekonomi, kemudian itu anggaran cukup pagunya cukup lumayan. Cuman persoalannya apakah program dan kegiatan itu mengarah kepada hal-hal yang memang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau tidak gitu. Sektor realnya langsung. Iya, sektor real. Nah, yang menggerakkan, karena banyak juga belanja-belanja itu yang sebenarnya lebih kepada ada seremonial, kemudian belanja-belanja lebih ke koordinasi, perjalanan dinas, macam-macam. Nah, jadi besaran anggaran itu juga harus dilihat kepada program apa yang mereka lakukan. Nah, jadi kalau dari sisi politik anggarannya lumayan kalau dilihat dari belanja ke bidang ekonomi. Nah, cuman kita nggak melihat sasaran yang mau disasar dalam ekonomi itu yang mana. Karena kalau dari sisi program tentunya harus diarahkan. Tidak dilepas begitu saja. Kalau UMKM sebenarnya ukurannya kan cukup sederhana ya kalau dalam kasat mata masyarakat ya. Artinya kalau UMKM itu sudah bergerak, kemudian pertumbuhan ekonomi sektor real juga sudah berkembang, artinya kan ada produk-produk lokal yang sebenarnya bisa diandalkan Sumatera Utara, dan kemudian itu produk lokal itu menjadi satu branding lah ya, satu satu merek yang menjadi orang melihat Sumatera Utara dengan produk lokal yang
ternyata disupport oleh pemerintah provinsi yang seperti ini gitu kan, Iya. lewat UMKM atau lewat sektor-sektor lain yang menggerakkan pertumbuhan adanya produk lokal itu. Dari catatan Bang Elvenda, gimana melihat apa namanya itu politik anggaran dan keseriusan pemerintah untuk pertumbuhan UMKM ini? Benar ini tersupport atau tidak itu? Ya, jadi kalau kita lihat jadi yang langsung kan sebenarnya kabupaten kota nih dalam ujung tombak Siap. sektor-sektor tadi. Nah kan ini provinsi supporting aja ya, lebih banyak betul. supporting. Nah tapi juga supporting juga penting dalam rangka mengkoordinasikan kabupaten kota untuk sektor-sektor yang yang menggerakkan ekonomi, katakanlah UMKM dan semacam. Nah walaupun nanti sektor ekonomi itu tidak berdiri sendiri karena ada sektor-sektor lain yang saling berhubungan. Nah, salah satu tadi memang kita sudah bicarakan soal jalan. Nah, bagaimana misalnya produksi-produksi lokal itu kemudian didistribusikan secara cepat, gitu kan? Nah, ini memang akan berhubungan. Tetapi yang paling penting bagaimana misalnya program-program yang dirancang itu benar-benar misalnya mampu menstimulus persoalan-persoalan UMKM yang ada gitu. Nah, misalnya ada wilayah satu kabupaten kota dengan kabupaten kota lain. Nah, bagaimana kemudian saling terkoneksi UMKM-nya yang saling mendukung gitu. Nah, kan ini perlu desain ya dari pemerintah provinsi bagaimana membangun UMKM yang saling menguatkan gitu. Nah, tapi kita lihat ini kan komunikasi dengan pemerintah kabupaten juga tidak begitu baik. Nah, ini kan menjadi halangan juga. Malah beberapa kabupaten dan bupati buruk gitu ya komunikasinya. Iya begitu. Nah, ini yang kemudian sebenarnya malah petaka juga sebenarnya buat 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 UMKM sendiri kalau seandainya dari sisi komunikasi yang satu arogan merasa punya kuasa, kemudian merasa satu daerah bawahan itu seolah-olah kepala dinasnya macam-macam. Nah ini kan yang di awal kalau kita lihat salah cara memahami gubernur ini dalam memahami tugasnya gitu. Dia pikir dia itu gubernur DKI yang bisa memerintah langsung wali kota gitu kan. Nah jadi mungkin di awal-awal itu memang kita melihat gubernur tidak memahami walaupun seiring jalan dia sudah mulai belajar, oh ini bukan tugasku, ini kemudian ada tugas kabupaten kota gitu. Nah kan pernah juga kita dengar dia mengurusi pasar gitu, padahal tidak ada wewenangnya di pasar gitu kan. Nah jadi ini yang sebenarnya ya proses belajar juga, dia belajar untuk mengetahui tugas gubernur tidak merambah pada soal-soal yang seperti itu gitu. Nah ini yang harus diperbaikin dengan kemudian membangun komunikasi kepada kabupaten kota karena ada yang tidak bisa dijangkaunya karena bukan tugas dia. Soal komunikasi Bang, terakhir sebelum kita tutup podcastnya. Dalam topik inilah ya. Nanti next topik kita akan bertemu lagi membahas soal yang lain gitu. Soal komunikasi gubernur ini kan suka menjadi sorotan masyarakat gitu, gaya komunikasinya gaya berkomunikasi politiknya yang kurang soft gitu ya. Iya. Termasuk juga sekarang memburuknya hubungan komunikasi dengan wakil gubernur juga ya. Iya. Dari sisi ini mana Bang melihat? Nah, Abang kan sebagai peneliti di satu lembaga survei indikator politik Indonesia, pasti Abang melihat trennya seperti apa? Iya, sebenarnya dari sisi masyarakat sepanjang itu tidak mengganggu kerja-kerja gubernur dan wakilnya, itu sih bagian dinamika saja. Dinamika ya. Iya. Okay. Tapi kalau sudah mengganggu, itu kan akan mengganggu kerja-kerja pemerintahan. Nah, padahal memang sulit ya sebenarnya memisahkan itu karena pasti itu akan terjadi gesekan di bawah di dalam pemerintahan provinsi. Nah, OPD juga gitu, mau nurut kemana? Yang nomor 1 atau nomor 2 nih kan, gitu. Nah, apalagi mau bertarung ini kan persoalan juga dalam
pemerintahan-pemerintahan yang biasanya antar kepala daerah dan wakilnya pecah dalam pilihan-pilihan politik, apalagi yang wakil sudah merasa lebih kuat karena dia sebagai ketua salah satu partai kan. Nah, sementara yang satu belum jelas tapi sudah mengumumkan dia mau maju gitu kan. Nah, ini yang kemudian saya pikir ya dinamika politik ya itu hal biasa tapi tidak boleh mengganggu dari sisi kerja-kerja di pemerintahan walaupun tinggal sisa 3 bulan lagi ya. Nah, ini harus sebaiknya kalaupun mereka bersaing dalam politik tetap saja mencerminkan pekerjaan pemerintah yang sesungguhnya, tidak boleh terabaikan. Niat-niat politik boleh ya. Boleh ya. Sampai siapapun ya mau pengen maju menjadi gubernur lagi, yang wakil gubernur pengen jadi gubernur, silahkan ya. Yang penting pertanggungjawaban terhadap janji-janji kampanye kepada publik dituntaskan sampai tanggal 6 September atau 5 September 2023. Iya. Oke, makasih Bang Elvenda waktunya. Baik. Dalam sesi ini kita mungkin sudah sepakat tadi ya, kita akan bikin forum rutin ya untuk mau menilik soal kinerja ya, karena 3 bulan ini juga menarik nih membahas. Bersama kita sebenarnya ada Dr. Dimpos Manalu dari pengamat kebijakan publik dari Universitas AKBP Nomensen. Cuman karena beliau berhalangan mengajar ke salah satu tempat di Sumatera Utara ya, terpaksa kita hadirkan nanti di next podcast berikutnya. Mudah-mudahan beliau ada waktu. Terima kasih Bang Elvenda atas waktunya. Iya, dan sama-sama. atas pencerahannya terhadap banyak angka-angka tadi yang membuat kita juga banyak ini mendapat pelajaran dari apa yang Abang sampaikan lah. Salam sehat Bang ya, mudah-mudahan. Terima kasih pertemuan kita dalam podcast Cakap-Cakap. Jangan lupa like, share, and subscribe.